Pernyataan pemilu damai ini disuarakan panitia pemungutan suara di Kabupaten Penajam Pasir Utara Rabu siang. Kegiatan ini dilengkapi penandatanganan kerjasama antara KPU dan polisi. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Hendrik Eka Bahalwan menyatakan pemilu 2024 sangat krusial, mengingat ibu kota negara akan berpindah ke Sepaku. Masyarakat diminta lebih cerdas dalam memilih wakilnya mengingat tantangan wakil rakyatnya akan semakin berat. Polisi juga akan bekerja maksimal untuk membantu pengamanan sepanjang pelaksanaan pemilu. Supaya pelaksanaan pemilu di tahun 2024 itu dapat berjalan sesuai dengan tahapannya. Pesta demokrasi ini benar-benar membawa kegembiraan bagi masyarakat di Penajam Pasir Utara. Masyarakat yang mendiami daerah selaku daerah asal IKN. Kita song-song karena di 2024 adalah titik krusial bagi PPU. Pada saat dia memilih wakil-wakil yang berkompeten pasti akan membawa perubahan yang signifikan untuk kemajuan PPU ke depan. Ketua KPU Penajam Pasir Utara sangat yakin pemilu akan berjalan aman dan lancar jika semua kontestan sudah siap menghadapi hasilnya. Tidak semua punya semangat siap kalah. Semuanya semangat mungkin siap menang, tapi tidak siap kalah. Kita berharap semua kontestan peserta pemilu tahun 2004, tadi kita sudah melakukan deklarasi pemilu damai. Itu satu poinnya adalah menyatakan siap menerima hasil pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilu di Penajam Pasir Utara digelar di 4 kecamatan dengan jumlah pemilih tetap 134.383 orang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten PPU ini digelar Rabu siang. Ketua KPU Penajam Pasir Utara, Irwan Syahwana menyatakan pemilih tetap berjumlah 134.383 orang yang tersebar di 4 kecamatan yakni Penajam, Sepaku, Babulu, dan Waru. Sementara TPS-nya berjumlah 542 TPS, terdiri TPS reguler 540 dan TPS khusus ada 2. TPS khusus ini diperuntukkan bagi pekerja proyek ibu kota negara di Sepaku. Irwan menegaskan perubahan DPT untuk TPS ini berubah dan jumlahnya menurun dari daftar pemilih sementara. Jumlah pemilih perempuan 13. Ya, untuk DPT saat ini kita sudah tetapkan sebanyak 134.383 pemilih. Itu terbagi untuk 4 kecamatan dan juga terbagi menjadi 542 TPS, 540 TPS reguler dan 2 TPS reguler. Jadi TPS loksus ya, mohon maaf. Jadi 540 TPS reguler dan 2 TPS lokasi khusus. Itu pun berada di Desa Bumi Harapan, 2 TPS lokasi khusus. Dengan jumlah totalnya tadi berdasarkan hasil DPT kita dan masukan dari Bawaslu, totalnya berkurang kembali untuk jumlah pemilih lokasi khusus. Itu hanya 304 pemilih. Meski DPT sudah ditetapkan, namun perubahannya bisa saja terjadi sebelum ditetapkan melalui rapat pleno tingkat provinsi yang akan digelar 27 hingga 29 Juni 2023. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.
Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap di Balikpapan digelar Rabu sore. Dalam rapat yang dihadiri berbagai pihak itu, jumlah pemilih tetap di Balikpapan 509.487 orang. Sedangkan TPS-nya berjumlah 2.047 TPS. Ketua KPU Balikpapan Nur Toha menyatakan dari jumlah ini terdapat 4.000 pemilih pemula. Mengantisipasi bertambahnya pemilih, maka surat suara yang disiapkan 2,5% lebih banyak dari jumlah pemilih. Teman-teman di KPPS kita sudah tekankan hari ini DPT, daftar pemilih tetap Kota Balikpapan, kita tetapkan berjumlah 509.487. Dengan demikian nanti surat suara kita cetak sejumlah DPT ditambah 2,5%. Ya, jumlah TPS kita adalah 2047, itu sudah dengan TPS khusus. Ya, itu aja. Pak, ada peningkatan nggak Pak dari tahun 2019 ya, tahun ini? DPT kita ada peningkatan sekitar 24.000 sekian, karena tahun 2019 itu DPT kita 425.000. Di Balikpapan, penyoblosan akan berlangsung di 6 kecamatan dengan 34 kelurahan. Jika ada warga Balikpapan yang tidak masuk DPT, maka akan dimasukkan dalam daftar pemilih khusus yang akan mencoblos setelah pukul 12.00 WITA. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.